baik kalau kau tidak menekannya, Nyonya Sherazad. Tidak akan kubiarkan dia menekannya. Terima kasih. Baiklah, semoga cepat sembuh. Kau pasti takut, kan? Tadinya aku tidak mengerti, Beno. Tapi waktu aku melihat darah... Sherazad. Halo, Tuan Honor. Apa yang terjadi? Entahlah, tiba-tiba saja ada yang menembakku. Siapa? Aku tidak melihatnya. Tuan Honor, Nyonya Sherazad sangat beruntung. Pelurunya hanya menggores lututnya saja. Lalu? Itu bisa saja kena lututnya, tapi sekarang tidak perlu khawatir. Aku sudah memberikan obat antibiotik agar tidak infeksi. Jika tidak ada masalah lain, dia akan sembuh dalam beberapa hari lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Sangat baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari. Benarkah? Jangan khawatir, Tuan Honor. Dia akan baik-baik saja. Polisi sudah minta penjelasan pada Sherazad. Iya, beritanya tidak akan disiarkan. Mereka nanti akan lebih berhati-hati. Baiklah, terima kasih. Tuan Honor, belilah obat-obatan ini. Baik, akan kubelikan. Terasa sakit? Cuma sedikit. Aku mau beli kopi dulu. Kau mau sesuatu? Tidak, terima kasih. Baiklah. Cuma saja Benny menelponmu dan kau datang ke sini. Sebenarnya tidak begitu penting. Sherazad. Tidak usah dibahas. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Apa kabar penjual buah? Boleh minta setengah kilo buah pir? Tentu saja. Ini. Bibi, tolong berikan aku susu sekarang. Tentu saja sayang, tunggu sebentar ya. Kan? Kau sedang apa, nak? Aku mau telepon ibuku. Ada apa? Aku mau nanti malam ibu bawakan buku gambar untukku. Tapi ibumu baru saja pergi, kan? Biar aku telepon ponselnya saja. Jangan sia-siakan pulsa. Ibumu akan segera sampai di kantor. Kita akan telepon dia dari telepon rumah. Kau setuju? Apa itu berarti lebih murah? Tentu saja. Ibumu sudah bekerja keras untuk mencari uang, kan? Kita tidak boleh menyia-nyiakannya untuk telepon saja. Ayo minum susunya. Apa? Apa kau bilang? Kapan? Bagaimana kejadian? Siapa yang melakukannya? Apa maksudnya kau tidak tahu? Apa maksudmu? Kenapa Cetin Duman mengancam Sherazad? Memangnya ada masalah apa di antara mereka berdua? Aku dan Sherazad tidak pernah perhatikan itu. Kau tahu sendiri kan, ancaman seperti itu biasa saja dan kami... Aku tidak percaya dengan kalian berdua. Apa maksudmu? Dengan ancaman biasa. Harusnya aku diberitahu soal ini. Iya, kau benar. Miriban, apakah ada di dekatmu? Iya, dia di sini. Kami sedang bermain. Ada apa? Tolong jangan keluar rumah dulu ya. Kenapa? Cuaca sedang baik. Miriban, aku minta jangan keluar rumah dulu. Sherazad, ada apa? Jangan dekat-dekat dengan jendela. Ada apa, Sherazad? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nanti aku telepon lagi. Beno, boleh aku minta bantuanmu? Bisa tolong bawakan kemari. Aku merasa tidak tenang. Aku ingin dia ada di dekat. Ya, tentu saja. Tenanglah. Tunggu, Sherazad. Tidak hanya Khan, tapi Miriban juga harus diajak. Iya, tapi... Kita tidak tahu apa yang terjadi. Katakan pada supir agar membawa Khan dan Miriban ke rumahku juga. Mereka akan aman di sana. Saat kau pulang, kau juga harus ke Tidak, sana. Tuan Honor. Sherazad.
Kau harus tinggal di tempat yang aman sampai masalah ini beres. Karena rumahmu tidak aman. Tidak, Tuan Honor. Jangan menolak. Mereka menembakmu bahkan di dekat rumahmu sendiri. Bagaimana kalau mereka melukai Kan? Kan bisa dibawa ke rumahku. Atau aku ajak mereka ke sini dulu, baru ke rumahku, agar setelah kau melihat mereka, kau bisa merasa tenang, Sehrazad. Bagaimana? Kami tidak ingin mengganggumu. Sudahlah, tidak apa-apa. Beno, kalau kau bisa melakukan itu, aku sangat senang. Sudahlah, tidak masalah. Aku segera kembali ya. Suruh mereka untuk siap-siap sekarang. Apa Zafir sudah datang? Baiklah, baiklah. Sampai ketemu nanti. Aku akan ke sana. Di sana ada pangkalan taksi. Kau bisa naik taksi dari sana. Kenapa kau mau meninggalkan aku di pangkalan taksi seperti itu? Boleh aku tahu alasannya? Lebih baik di sini? Jadi seperti itu kesopananmu. Apa lebih baik di sini? Kalau ini maumu, aku benar-benar tidak mengerti. Tidak pernah kukira sifatmu seperti ini. Baiklah, Nona Zainab, sampai nanti. Orang itu telah mengancam asistenku. Dia mengirim surat kontak dan berkata kalau dia tidak mau menandatanganinya, akibatnya akan buruk. Waktu Sehrazad menolak, dia bahkan ditembak. Ya Tuhan, aku kenal perusahaan konstruksi tek dengan baik. Setin Duman tidak mungkin berani berbuat sejauh itu. Rasanya hal seperti itu bukan ulah mereka. Dia yang melakukannya. Benu saksinya, Jafar. Dia menelpon di rumah. Di mana perusahaannya? Apa kau tahu? Ada apa, Onur? Ayolah, ceritakan padaku juga. Kita belum tahu pasti, Karim. Yang kami tahu, Sehrazad telah diancam dan bahkan sampai ditembak. Diancam? Oleh siapa? Oleh orang yang bernama Setin Duman dari perusahaan tek. Mereka memaksa ingin mendapatkan kontrak pekerjaan kayu dalam proyek Dubai. Bagaimana keadaan Sehrazad? Tidak apa-apa, sedang istirahat. Onur, aku akan mengusutnya. Apa yang akan diusut? Dia itu penjahat. Kau cari saja alamat orang itu dan jangan ikut campur. Tunggu, tenanglah. Dulu apa benar itu pekerjaan Setin? Lalu pekerjaan siapa lagi? Dia menembak dari mana? Aku tidak tahu, Tuan Karim. Kejadiannya benar-benar begitu cepat. Aku mendengar suara tembakan, lalu kakiku terasa sakit dan mulai berdarah. Aku tidak mengerti kenapa begini. Zafir masih di sini, kan? Apakah masih sakit? Tidak, aku hanya merasa ngantuk. Tidurlah. Dokter memberimu obat tidur. Kenapa aku masih di sini? Aku baik-baik saja, aku ingin pulang. Kau harus bersabar untuk itu. Nanti malam, kau akan pulang karena dokter sudah mengizinkan. Sehrazad. Orang yang bernama Setin Duman, dia telah mengancammu, bukan? Beno yang memberitahumu? Ceritakan. Ada sesuatu yang aku ingat. Apa? Entahlah. Tapi Sabahatin Agauglu kulihat datang ke perusahaanmu hari itu. Dan aku tidak menyukainya. Aku tidak menganggap semua itu serius. Mereka biasa menelpon teman-temanku dengan cara seperti itu, Tuan Onur. Bagaimana aku bisa bekerja kalau aku terima semua tawaran? Harusnya kau ceritakan padaku. Iya, tapi... Sehrazad. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apakah kau memikirkan semua itu? Aku tidak sanggup kalau terjadi sesuatu.
Onur, bisa kesini sebentar? Ada apa? Istirahatlah, sebentar lagi aku datang. Onur, Setin bukan orang penting. Mereka hanya tawarkan komisi pada para arsitek untuk dapatkan pekerjaan. Tapi penyerangan ini dilakukan oleh seseorang yang lebih berkuasa. Kau harus lupakan orang itu. Tidak mungkin aku melakukan semua itu. Dengarkan aku. Onur, rasanya tidak baik saat Sabahatin Agauglu menemuimu. Lupakanlah masalah Setin dan pikirkan soal Karabas. Bukankah terlalu jauh mencari penjahat itu? Harusnya kita mencari yang lebih dekat. Ini untuk Sherazad Eflioglu. Dari siapa? Entahlah, Pak. Aku menerimanya begitu saja. Siapa lagi yang tahu Sherazad ditembak? Kami semua dan Benu. Siapa yang kirim? Celil Karabas. Ya Tuhan, dia. Semoga cepat sembuh. Celil Karabas. Dia sama saja mengakui dia yang melakukannya. Buka mulutnya. Aku tidak mau makan. Makan sedikit saja kan? Ayo makanlah. Anak pintar. Ayo makan. Anak pintar. Hah? Bibi Benu sudah datang. Mihriba, Masuklah. Bibi, sayangku. Anak pintar. apa kita akan menemui ibu? Iya sayang, kita akan menemui ibumu. Apa semua sudah kau siapkan? Kita harus pergi sekarang. Tidak, belum siap semua. Berapa lama lagi kita akan pergi? Ya sudah, tidak masalah. Kita siapkan saja bersama. Aku bantu beri dia makan, kau ambil sesuatu dari kamarnya Sherazad. Kita akan tinggal lama? Entahlah, tapi kita harus bawa pakaian yang cukup, Mihriban. Ayo makan. Kita harus melakukan apa? Telepon polisi? Kita harus bilang apa? Jalil Karabas mengirimkan karangan bunga, maka dialah yang melakukannya? Tidak ada bukti saat ini, Karim. Kita hanya curiga saja. Orang yang mengancam dan menembak bukan orang yang sama. Aku bisa gila karena tidak bisa melakukan apa-apa, Zafer. Aku juga, tapi kita tidak bisa diam saja. Sebaiknya lakukan sesuatu. Dia bilang tarik tendarnya kembali. Apa kita akan lakukan itu? Kita tidak bisa berbuat begitu. Kalau kita tunduk pada mereka, maka kita tidak akan bisa berdiri lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini juga aku akan ke Ankara. Kenapa? Aku kenal seorang polisi berpangkat tinggi. Si Cabrio itu? Dia teman baikku. Aku akan bicara dengannya. Bagaimana dia bisa bantu kita? Kalau aku tidak salah, Celil Karabas punya catatan buruk di kepolisian. Mungkin mereka bisa bantu kita. Mungkin saja. Kami juga punya teman-teman sendiri, Zafer. Mereka akan selalu siap melindungi Binyabi. Hanya tinggal telepon saja. Aku kenal mereka. Tapi itu harus menjadi pilihan terakhir kita. Jadi sebaiknya jangan kita gunakan sekarang. Itu cukup baik. Kalau begitu jangan buang waktu. Pergilah ke Ankara. Ingat, Zafer. Kalau kau tidak bisa berbuat apa-apa, telepon kami. Agar kami bisa bertindak dari sini. Tentu saja. Tapi rasanya aku bisa membantu. Halo? Iya. Tolong carikan tiket pesawat pertama ke Ankara. Ayo kita pergi. Ayo sayang. Aku mau bawa mainan warna merah jambu. Baiklah, bawa saja. Apa kita bawa jaket warna merahnya kan juga? Benu, angkat teleponnya. Iya, baiklah. Halo, Oh, hai Benu. Arsitek yang cantik dari Binyabi. siapa ini? Bagaimana dengan Sherazad? Kabarnya kali ini dia baik-baik saja. Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Aku yang mengirim karangan bunga padanya. Kalau mau, kami bisa mengirim untukmu juga.
Siapa? Benu. Ya, halo Benu. Tuan Karim, ada yang menelpon ke rumah Sehrazad. Dia kenal aku juga. Apa kau bilang? Aku juga lihat ada orang-orang asing di sekitar rumah. Ada apa? Kau jangan keluar rumah, kami akan segera ke sana. Kunci pintunya dan jangan dekati jendela. Tenanglah, tidak usah buru-buru. Ayo berikan padaku, Ini, Pak. ini, ini. Iya. Sabar. Sudah mundur, yang sudah mundur. Aku belum dapat. Sebenarnya ini tidak bisa menutupi semua rasa malu kami. Tapi kami sekedar ingin membantu tetangga yang ada di sekitar sini. Terima kasih Tuan Burhan. Limbah kimia tidak akan dibuang di sini lagi nanti kan? Sudah kubilang kami tidak akan membuangnya. Kami berikan pekerjaan itu pada suatu perusahaan. Kami juga membayarnya untuk membuangnya ke tempat yang sudah ditentukan. Tapi ternyata mereka penipu. Iya. Hati-hati. Sekarang kami akan membuang sisa limbahnya seperti biasa kami lakukan. Anak-anak suka main di lapangan. Kuharap mereka tidak terserang penyakit. Sudah lama kita bertetangga, apa pernah terjadi hal seperti itu? Orang-orang di sekitar kalian juga bekerja di perusahaan kami. Tanyalah aku orang seperti apa. Ini. Aku mana? Ya, sudah ya. Apa ada lagi yang dibutuhkan? Terima kasih, Pak. Katakan saja. Syukurlah Tuan Burhan. Semuanya baik-baik saja. Tapi Tidak usah ragu, katakan saja. Apa yang kurang? seharusnya di sini ada klinik kesehatan. Tapi tidak ada kabarnya sampai sekarang. Kau ingin ada klinik? Iya. Baik, akan kubangunkan klinik. Tunjukkan saja di mana tanahnya. Apakah ibuku terluka parah? Tidak sayang, kau tidak perlu khawatir ya. Miriba, Selamat datang, Tuan. Halo. Ayo kita temui ibuku. Hei, kowboyku yang pemberani. Apa paman tahu ibuku habis terjatuh? Ya, paman tahu. ayo kita pergi sekarang. Ayo kan. Ayo. Baiklah, sudah cukup. Ya. Ayo sayang. Ayo. Ayo, temui ibumu. Ibu, Bagaimana Sayang, keadaan? Cukup baik. ayo sini. Ibu sangat merindukanmu. Bagaimana perjalanannya tadi? Kau senang bertemu ibu kan? Kau juga tidak aman, Benu. Aku? Katanya mereka juga bisa kirim karangan bunga untukmu. Berarti mereka juga tahu rumahmu. Iya. Buka mulutmu. apa luka ibuku terasa sakit? Oh, dia sudah sembuh sekarang. Ayo. Hah? Minum dulu sekarang. Kenapa aku tidak boleh pulang? Aku tidak mengerti. Kami tidak bisa membahayakan hidupmu. Karena mereka sangat berbahaya. Aku sarankan untuk tinggal di rumahku. Itu tidak mungkin, Tuan Onur. Jangan keras kepala. Tidak. Tuan Karim sedang keluar kantor. Benarkah? Kapan dia akan kembali? Entahlah. Terima kasih. Ibuku ada di Wisma Tamu di Silivri. Oh ya, begitu. Sebentar. Siapa? Zafer? Bukan. Ini tidak penting. Sampai di mana tadi? Wisma Tamu Bibi Seval. Oh iya, aku akan mengajakmu ke Wisma Tamu itu. Keamanan di sana akan menjaga rumah itu. Dan kita bisa merasa tenang. Ide yang bagus sekali. Aku rasa juga begitu. Aku ingin pulang ke rumah. Sehrazad, mereka sudah mengancamku di rumahmu. Kenapa kau tidak mau mengerti juga? Apa kau tidak memikirkan kan?
apa yang sedang kau lakukan, Dede? Terima kasih Berterima banyak. kasihlah pada Nimet. Kalau begitu panggil mereka dan ayo kita mulai. Mereka sedang menuju ke sini. Ali Kemal ada di kamarnya. Bagus, suruh dia ke sini. Kenapa bukan kau saja yang memanggilnya? Apa aku yang harus memanggilnya? Apa maksudmu, Burhan? Dia anakmu juga. Kau tidak akan menjadi rendah kalau kau yang memanggil anakmu sendiri. Nimet, pergilah. Ali Kemal, Iya, ayah. makan malam sudah siap. Nah, ayo cepat turun. Tidak, ayah. Terima kasih. Aku tidak lapar. Ayah sudah ke sini. Meski tidak lapar pun kau harus turun. Ibumu, istrimu, dan anak-anakmu semua menunggumu di meja makan sekarang. Kau tidak boleh seperti itu. Baiklah, ayah. Aku akan turun. Oh ya, Ali Kemal. Kau ini juga seorang ayah. Katakan apa kau bisa berjuang untuk seorang anakmu. Karena jika tidak, jangan kau kira aku hanya membela Ahmed saja. Tapi, ayah... Bagiku kalian sama. Aku juga mengharapkan seperti yang aku harapkan pada Ahmed. Maka aku bersikap keras pada kalian berdua. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Aku kehilangan anakku. Aku katakan ini setelah sekian tahun. Bahwa diriku tidaklah terkendali. Dan aku sudah berbuat salah. Saat ini aku benar-benar sangat menyesal. Tapi tidak ada yang bisa aku rubah lagi. Anakku yang satunya lagi tak boleh sampai jadi musuhku, Ali Kemal. Aku tidak mau menyesalinya sekali lagi. Siapa lagi milikku selain kau, nak? Dan hidupku pun tak lama lagi. Jangan bilang begitu, ayah. Semoga Tuhan memberkatimu umur panjang dan Tuhan pasti akan melindungimu selalu. Ayo, ayo. Ibu, kenapa kita ke sini? Ibu sudah bilang kan, di rumah kita sedang banyak nyamuk. Mereka akan semprotkan obat anti nyamuk. Kalau kita ada di rumah, nanti nyamuk-nyamuk itu akan menggigiti kita. Rasanya aku mau mengelitiki anakmu terus seperti ini, ya? Jangan, Bi. Tidak akan. Jangan. Tidak akan, ha? Tidak akan. Firdev, maaf aku mengajakmu kemari. Aku pikir kau akan membantu Sherazad. Tentu saja, Tuan Onur. Aku senang membantu Sherazad di sini. Lagi pula, dia orang yang penting bagiku. Firdev, Dia juga orang yang penting bagiku. Aku akan membantumu. Jangan repot-repot, biar aku saja yang kerjakan. Saat ini kau pasti masih lelah. Tidak, ini pekerjaan berat. Kalau begitu baguslah. Kita akan memasak nasi dengan tomat, lalu sayur daging dan salad juga. Baiklah, biar aku yang cuci sayurannya. Iya, iya. Ayo. Ayo kita ke ruangan lain. Kita main lagi di sana ya. Ayo. Aku kejar ya. Ayo cepat lari. Ayo cepat. Firdev senang sekali bertemu denganmu. Apa Firdev sudah mengenalku? Dia bisa membaca pikiranku. Dia tahu apa isi hatiku. Jadi tidak ada yang kau katakan? Tidak perlu kukatakan, dia pasti bisa merasakannya. Saya rasa orang yang menembakmu itu pasti akan merasa menyesal. Jangan berlebihan, Tuan Onur. Aku hanya ingin orang itu ditangkap saja. Besok, aku sudah bisa kembali bekerja. Dan dokter bilang tidak ada yang terlalu serius. Kau tidak biasa duduk diam saja, kan? Itulah sifatku, tidak bisa duduk diam. Aku tahu kau memang seperti itu. Tapi kadang kau harus istirahat. Kan, tunggu. Paman Karim. Hei, Kan. Koboiku yang pemberani. Biar aku Sebentar ya, saja. komen sendiri. Aku baru selesai bekerja. Bibi Miriban. Bagaimana keadaanmu, Sherazad? Aku baik-baik saja. Itu yang sebenarnya. Bagaimana?
Rasanya kau tidak sadar, Sherazad. Kau kena tembak di kaki. Di lututku kan? Aku beritahu padamu, kalau seorang mafia itu hanya menembak di kaki. Tuan Karim bawakan buku-buku untuk dibaca. Terima kasih banyak Tuan Karim. Apa Zafir pergi ke Ankara? Ya, dia di sana sekarang. Ada berita darinya? Tidak. Coba lihat Beno. Sudah waktunya untuk minum obat, Nyonya Sherazad. Terima kasih, aku jadi merepotkanmu. Tidak sama sekali, aku sangat senang. Ini. Terima kasih, aku bisa ambil sendiri. Terima kasih ya. Semoga cepat sembuh. Sampai nanti. Sherazad, apa itu tadi? Apa maksudmu? Rasanya aku tidak percaya. Apa yang tidak kau percaya, Beno? Tuan Onur ternyata sangat tertarik padamu. Beno? Kalau dia dengar bagaimana? Aku senang sekali. Kau senang karena aku tertembak? Tentu saja tidak. Onur dan kau, aku tidak percaya ini benar-benar hebat. Jadi deh, di mana kita taruh kamera kita? Ayo kita buat potret sekeluarga dulu. Kita buat kenang-kenangan malam ini. Aku tidak tahu di mana kameranya, Burhan. Biar aku cari dulu sebentar. Lucu. Aku bisa memotretnya dengan handphone kalau mau. Apa hasilnya bagus? Fotonya pasti bagus. Ayo ibu, kemarilah. Gani, kau juga ikut. Biar Nimet yang potret. Baik, Paman. Nimet, Ya, Tuan Burhan. potret kami semua pakai HP itu. Baiklah, berikan. Sini. Kau tekan tombol yang ini ya. Iya. Jangan sampai tekan tombol yang salah. Ada apa, Burhan? Tidak apa-apa. Seandainya saja kan juga ada di sini. Ya. Kan dan Miriban sudah tidur. Karim juga sudah pergi. Beno? Beno sedang meletakkan barang-barangmu. Aku pergi dulu sekarang. Tapi kau jangan khawatir. Keamanan akan menjagamu terus sampai pagi ini. Baiklah, terima kasih Tuan Onur. Tuan Onur, aku mohon. Waktu pertama aku membaca kisah 1001 Malam, umurku masih 12 tahun. Ayahku baru saja meninggalkan kami. Setiap aku ingin melupakan ayahku, aku membaca kisah Saserial dan Sherazad. Ada pepatah di awal cerita. Sherazad mengatakan pada ayahnya, tidak ada yang abadi untuk selamanya. Semua masalah akan lenyap suatu hari nanti. Aku ingat kalimat itu di hari-hari burukku. Tidak ada yang abadi untuk selamanya. Bila waktunya tiba, semua masalah pasti akan lenyap. Kita akan menghadapi hari yang sulit. Jangan mengira orang yang membuatmu menderita tidak akan mendapat hukuman. Karena mereka harus membayar mahal untuk semua yang mereka lakukan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama seperti dulu. Ini adalah penderitaan terakhir yang akan kau rasakan. Kau tidak percaya padaku? Sejak awal aku percaya pada diriku sendiri. Aku terbiasa menyelesaikan masalahku sendiri. Baiklah. Biar ku katakan, mulai sekarang kau tidak akan sendiri. Aku harus tidur sekarang. Tuan Onur. Dan kau masih memanggilku Tuan Onur. Baiklah, aku akan bersabar. Aku akan bersabar.
Aku belajar bersabar dari seorang Sherazad, anak vizier yang sangat cantik. Tidak usah repot-repot, biar aku sendiri. Baik, baiklah. Tapi hati-hati. Kenapa dia tidak masuk kerja? Dia sedang sakit. Apa sekarang dia sudah sembuh? Iya, dia akan masuk hari Senin. Siapa yang akan memimpin rapatnya? Siapa yang kau sarankan kalau begitu? Kita punya koordinator. Ini tidak mudah. Aku tidak tahu siapa yang harus diberikan tugas. Jika yang kau katakan benar, maka tidak ada masalah, Aizen. Berikan saja dokumen yang sama pada mereka, itu sudah cukup. Halo teman-teman. Halo. Halo. Wah, lihat biskuitnya. Kalian pasti suka. Hari ini kau sudah bicara dengan Sherazad? Dia baik-baik saja. Ini kopimu, Tuan. Terima kasih, Nur Hayat. Sama-sama. Boleh aku minta kopi juga, Nur Hayat? Bisa tolong kau suruh Ahmed untuk membawakan laptopku ke sini? Baik, Tuan. Jadi, untuk apa kita bertemu hari ini? Aku juga tidak tahu. Aku datang karena kau menelponku. Kurasa ini bukan lelucon perusahaan Bin Yapi. Kami memang suka bercanda. Tapi saat diperlukan saja. Baiklah, kembali ke pokok pembicaraan. Kita lanjutkan. Masalah dari rapat sebelumnya adalah kami kekurangan pekerja. Aku bisa tawarkan seorang temanku untuk itu. Pertama, kita harus memutuskannya dulu sekarang. Lalu kita akan bicarakan siapa yang akan kita sewa. Baiklah, terserah kau saja. Lihat karyanya ini. Sudah 5 hari Firdev tidak ada di rumahnya Onur. Kenapa? Entahlah. Akhirnya hari ini aku bertemu dengannya. Kau mencampurkannya dengan barang-barang? Tidak, aku sedang mencari tisu basah. Kau tidak mau lepaskan sifat burukmu itu juga, Melek. Aku benar-benar mencari tisu basah di sini. Maafkan aku. Masuk. Boleh aku masuk? Oh, Nona Zeynep. Aku rasa kau ingin pindah ke perusahaan ini. Karena kau tidak kembali ke pekerjaanmu lagi. Apa aku telah mengganggumu, Karim? Tidak. Malam ini, sebuah klub baru akan buka di Kurueme. Sebuah band hebat akan memainkan musik di sana. Mungkin kita bisa pergi bersama ke sana. Jam berapa pembukaannya? Apa itu masalah? Tentu saja. Waktuku sangat berharga. Semalaman aku akan ada di sana. Bagus. Kita lihat saja nanti. Jangan lihat nanti. Datanglah. Tekan yang ini. Apa kabar, Melek? Hai, Tuan Karim. Senang bertemu. Hai, Benu. Ini sudah siap. Yang ini bagus sekali. Terima kasih ya. Aku senang kau menyukainya. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan proyek Sarajevo? Aku benar-benar lupa. Zemir Slovodan menelpon hari itu. Tapi tidak aku angkat. Besok aku akan telepon dia. Jadi, apa yang kau lakukan sekarang? Masih mencari pekerjaan. Bagaimana hasilnya? Aku tinggalkan biodataku di semua tempat, tapi belum ada yang menelponku. Kau mau minum kopi? Ah, minum kopi. Aku juga lapar. Ayo, kita makan malam bersama. Melek? Maaf, hari ini aku udah janji dengan temanku. Aku tidak bisa ikut.
Ayo kita mandi dulu. Mandi dulu sana. Ibu siapkan makan malamnya. Sebentar. Hai, halo. Hai, Boleh aku masuk? tentu saja masuklah. Aku ingin ucapkan terima kasih, tapi teleponmu sibuk terus dari tadi. Makanya aku kirimkan pesan. Benar sekali. Itu SMS pertama yang kau kirim. Aku akan selalu menyimpannya. Terima kasih atas semuanya. Sherazad, Tapi aku tetap tidak bisa terima kau memutuskan sesuatu atas namaku tanpa bicara denganku. kau tertembak karena aku. Aku juga berpikir untuk menarik kembali tendernya. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu, jangan lupa itu. Waktu Beno bilang kau tertembak, aku sangat takut. Dan juga, untuk pertama kalinya dalam hidupku, mungkin ini terasa aneh bagimu, tapi untuk pertama kalinya aku merasa seperti aku punya keluarga. Seakan aku bertanggung jawab padamu. Kau tidak bertanggung jawab untukku, Tuan Onur. Aku tahu, tapi aku ingin itu. Aku ingin mengambil tanggung jawab untuk Kan dan dirimu. Aku ingin melakukan itu. Tuan Onur. Orang yang menembakmu, dia sudah tertangkap. Dia banyak melakukan kejahatan. Jadi seumur hidupnya dia akan berakhir di penjara. Kalau kau memperkarakannya, aku rasa akan percuma saja. Karena orang itu adalah mafia dan media tidak akan membiarkan kau tenang. Aku putuskan karena aku tidak ingin itu terjadi. Jadi kau pikir tidak perlu bertanya dulu padaku? Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Tapi kau benar, harusnya aku tanyakan. Karena itulah aku datang kemari. Apa benar-benar kau ingin ke pengadilan? Tidak. Tapi tetap saja kau harus bertanya dulu padaku. Ya, kau benar sekali. Oh ya, di mana Kan? Dia sedang mandi. Miriban sedang... Tuamu apa? Ibuku guru sejarah. Ayahku ahli membuat obat. Dia kepala dari Fakultas Obat-obatan. Dia suka membawa obat-obatan itu ke rumah. Botol-botol yang aneh dengan bubuk berwarna. Dia bahkan memiliki laboratorium kecil di lantai dasar. Lalu setelah itu? Seperti rumah yang berbeda. Keadaannya memang seperti itu. Semuanya banyak obat-obatan. Selanjutnya bagaimana? Kau tahulah, aku mengaduk ini dan itu lalu mengacaukan laboratoriumnya. Bubuk-bubuk itu sangat mahal. Tapi mana aku tahu, terjadilah gempa di rumah. Saat itu kau nakal sekali. Bisik lagi, dia baru saja tertidur kan? Kita taruh di tempat tidur saja ya. Dia sedang ke pabrik bersama ayah. Hah, sudah terhubung sekarang. Ketik terus yang mau ibu lihat.